Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan meneruskan pembicaraan mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Kalau Anda lihat di sini ada berbagai perkembangan ke depan dari internet. Ada yang namanya IP version 6. Jadi kalau tadinya jumlah IP address, kalau Anda ingat ada angka 255 titik apa dan sebagainya, nah itu jumlahnya terbatas. Tapi dengan adanya IP version 6 ini jumlahnya menjadi jauh lebih banyak. Dan bahkan sampai hitungannya kuadriliun, jauh lebih banyak dari jumlah angka yang bisa disediakan untuk IP address, sehingga lebih banyak gadget, lebih banyak server, lebih banyak komputer yang bisa tersambung ke internet. Kemudian juga ada namanya internet 2, itu konsorsiumnya lebih luas lagi, tadinya konsorsiumnya lebih terbatas, tidak sampai melibatkan universitas misalnya, tapi sekarang sudah termasuk. Kemudian kapasitas untuk penggunaannya juga lebih tinggi. Dan di sini Anda bisa lihat berbagai pelayanan yang bisa diberikan melalui internet, yaitu misalkan email, Anda sudah sangat biasa dan sudah mulai ditinggalkan, ada chatting, ada instant messaging, ini WhatsApp dan seterusnya, ada newsgroup, telnet, ini juga sudah mulai, dan FTP, file transfer protocol, ini banyak digunakan pada awalnya, tapi sekarang juga sudah tergantikan menyatu dengan fungsi-fungsi instant messaging. Ketika Anda mengirimkan file di WhatsApp itu juga sudah bisa Anda mengirimkan file. Dan World Wide Web ini masih paling banyak digunakan ketika Anda mengakses suatu website atau URL. Kemudian di sini terlihat gambar mengenai skema penggunaannya. Ada seorang pengguna, entah pakai handphone, entah pakai komputer, menghubungkan diri dengan internet, dan nanti akan berhubungan dengan server di perusahaan tertentu. Oke, server ini melayani web, misalkan ada websitenya di situ, melayani transfer data, kemudian punya nama domain tertentu, misalkan .ac.id gitu ya, bisa melayani download suatu dokumen, download panduan kuliah misalnya. Kemudian juga ada jaringan berita. Kemudian dia, server ini, punya database yang berisi konten dari website tersebut maupun berisi email-email yang digunakan untuk anggotanya. Kemudian ada application server, ini yang lepas dari web server ini, biar lebih aman dan juga kapasitasnya juga lebih besar. Kemudian dia berhubungan dengan server database, data ada di sini, oke, untuk berbagai jenis. Bisa juga dengan terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya juga. Ada yang namanya voice over IP atau jadi kita mengirimkan suara melalui IP address. Nah, ini yang sudah banyak kita gunakan ketika kita melakukan WhatsApp call misalkan, atau kita telepon pakai Skype dan seterusnya. Ini yang digunakan voice over IP. Kalau dulu yang namanya mengirim suara kan hanya bisanya lewat telepon, lewat kabel tembaga. Nah, sekarang sudah jamak digunakan lewat internet. Kemudian mulai juga ada sistem untuk mengintegrasikan semua itu. Misalkan kita menggunakan Zoom, MS Teams, Google Meet, dan seterusnya. Itu sistem komunikasi yang mengintegrasikan ada video, ada suara, ada kita bisa chat di situ, conferencing. Kemudian ada virtual private network. Ini ibaratnya suatu LAN, local area network, yang tidak berhubungan langsung antar gadget-gadgetnya, tapi lewat internet. Tapi di situ ada komunikasi yang sifatnya aman dan terenkripsi, seolah-olah kita punya jaringan
tersendiri untuk suatu perusahaan itu. Nah, di sini ada bagian yang menceritakan tentang cara kerja voice over IP. Ada user, dia bicara, how are you? Nah, kemudian ABC gitu ya. Kemudian ABC ini diacak, dienkripsi jadi YZX oleh gateway-nya. Nah, kemudian dia dilewatkan pada berbagai jalur. YZX ini dilewatkan berbagai jalur, kemudian terkumpul kembali di sini. ABC dilewatkan berbagai jalur, diterima jadi BCA, tapi lantas diurutkan kembali oleh gateway-nya menjadi ABC, diterima oleh user. User membalas, menjawab kembali XYZ, dikirim melalui berbagai jalur, diterima dalam kondisi acak, diurutkan kembali, keluarnya fine, thank you, XYZ. Seperti itu cara kerja voice over IP. Jadi dipenggal-penggal suara kita sebetulnya dilewatkan berbagai jalur, dikumpulkan kembali di ujung. Kalau ini yang namanya virtual private network tadi, ini misalkan ada komputer A, B, C, dan D dalam suatu jaringan perkantoran misalkan, tidak perlu lagi ada kabel khusus yang menghubungkan A dengan C, dengan D, dengan B, tapi cukup lewat internet, datanya dikirimkan, dan seolah-olah data ini diselubungi. Seolah ada selubung kabel ini atau terowongan. Nah, terowongan ini sudah terenkripsi, sudah aman, tidak bisa ditembus dari pihak lain. Nah, ketika dikirim masuk terowongan, aman lewat sini, nanti akan dimasukkan ke pihak yang memerlukan data tersebut. Kemudian tentang web, kita kan kenal website itu memprogramnya pakai HTML atau Hypertext Markup Language. Sehingga ketika Anda masuk ke browser, kemudian pilih save atau save as, nanti akan diberi opsi untuk save as HTML misalkan. Berarti ini pakai bahasa aslinya yang digunakan, sehingga tidak hanya tulisan saja, tapi perintah untuk menjadikan bold, misalkan perintah untuk menjadikan dia posisinya tengah, itu langsung kelihatan perintahnya seperti apa. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol, ini aturan tatanan-tatanan yang digunakan untuk mentransfer data melalui web. Anda ketika menghubungi suatu URL, suatu alamat tertentu, alamat web page tertentu, ini URL itu Uniform Resource Locators, itu kan selalu awalnya ada HTTP gitu kan. Ini protokol yang digunakan. Kalau Anda ada protokol lain, misalkan Anda masih ingat tadi ada FTP ya. Ini ada FTP. Ini juga ada. Jadi di situ tulisannya bukan HTTP tapi FTP, khusus untuk transfer sekedar data, untuk download data saja. Oke. Kemudian ada web server. Web server ini digunakan untuk menampung, untuk tempat penyimpanan web page dari perusahaan tersebut. Ada search engine seperti Google. Google itu ada search engine-nya. Ketika Anda masuk ke Google itu ya, itu mesin pencarian dan ada algoritmanya. Dia juga sudah diindeks, ada fungsi indexing, sehingga dia sebetulnya ada yang namanya web crawler gitu ya. Jadi semacam spider, semacam laba-laba yang sudah menelusuri seluruh jaring-jaring internet, dicari yang penting-penting apa saja keywordnya dari setiap URL. Misalkan untuk yang tentang ini, tentang halaman ini, misalkan nanti dia identifikasi, oh ada kata search engine, oh ada kata mobile search, kemudian di capture, di ekstraksi sama dia, dimasukkan ke indeks. Ketika nanti kita mau mencari search engine Loudon, nanti akan muncul URL atau alamat web page yang terkait dengan itu. Dan dia juga digunakan untuk meranking halaman mana yang paling sering dibaca orang. Kemudian halaman yang sering dibaca biasanya akan muncul di paling depan.
Nah, itu juga terkait nantinya dengan ini yang namanya search engine optimization. Itu adalah suatu teknik atau metode untuk membuat ranking kita naik. Rankingnya di web page naik, di Google Search naik, sehingga ketika kita punya perusahaan, misalkan kita punya perusahaan membuat website misalkan, biar munculnya di atas, itu pakai strategi SEO. Nah, itu search engine optimization, karena tentunya kalau Anda ada di urutan ke-100 nanti pada halaman ke-5, orang kan ya seringkali tidak membaca, mungkin yang akan dibaca halaman pertama saja. Makanya ada juga search engine marketing. Oke. Nah, ternyata orang sekarang cenderung pakai mobile phone atau HP untuk melakukan search atau pencarian data ya. Ada algoritma search engine. Jadi search engine ini punya algoritma atau rumus-rumus untuk melakukan pencarian. Ketika Anda mencari sesuatu, misalkan Anda mencari search engine optimization. Ini ya, mencari kata ini. Nah, nanti dia akan mencari semua yang ada search, ada engine, ada optimization. Kalau ada tanda petik, nanti mencari yang kata-katanya ini nyambung. Nah, kemudian bagaimana menghitung mana yang ditampilkan paling atas misalkan. Kemudian menghitung mana yang kira-kira berdasarkan konteks kalimatnya, kata yang Anda cari itu paling tepat. Itu juga salah satu unggulannya Google. Ketika Google didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page, itu kan gara-gara mereka pada saat kuliah S3 membuat algoritma untuk mesin pencarian, dan ternyata sangat bagus sekali. Akhirnya dia mendirikan Google itu, karena algoritma search engine-nya. Kemudian paling banyak memang saat ini search engine itu pakai Google mesin pencariannya. Yang kedua Microsoft, Yahoo juga masih dipakai, dan sisanya hanya SGIFs ini 2%, sisanya hanya 2% yang tidak memakai di antara ini. Ini ada cara kerja Google dalam bagian ini. Ketika seorang pengguna memasukkan suatu pencarian, dia akan dikirim ke sini ke server-server lewat sini nanti akan dikirim ke server-servernya Google yang sudah ada indeks. Kemudian indeks ini mencari berdasarkan rankingnya, kemudian rankingnya berdasarkan ranking itu maka akan ditampilkan di website dari pengguna tersebut yang mencari informasi tertentu. Kemudian ada yang namanya social search. Nah, ini tidak hanya melibatkan website, tapi social search ini pencarian yang dilakukan juga lewat situs-situs sosial media seperti Facebook, Instagram misalkan, itu juga dicari kata-katanya di situ juga, itu social search. Kemudian kalau semantic search ini fungsi untuk memperkirakan apa saja yang kira-kira dicari oleh pengguna tersebut. Misalkan ya Anda selama ini punya hobi searching di internet atau sedang mencari sesuatu di internet. Kemudian dia itu berdasarkan IP address Anda, Google menyimpan data itu. Kemudian lain kali Anda mencari sesuatu itu, dia sudah punya ingatan apa saja yang sebelumnya Anda cari, minat Anda tentang apa aja, nanti akan ditampilkan juga terkait itu. Nah, ini bagus untuk misalkan iklan, untuk paling enggak mempercepat pencarian Anda, paling enggak sudah Anda dapatkan pencarian yang memang paling sesuai dengan preferensi Anda, pilihan Anda. Namun juga bisa mendatangkan bahaya dari sisi kita itu seolah-olah berada dalam satu echo chamber. Kita itu mencari sesuatu yang kita dapatkan yang sesuai dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya. Ketika contohnya ketika ada perseteruan dua pendapat, kita ikuti pendapat A, orang lain ikuti pendapat B. Karena Google lama-lama sudah paham bahwa kita itu yang kita setuju itu yang A. Kemudian seolah-olah informasi yang kita terima itu semuanya hanya yang dari kelompok A ini. Akhirnya seolah-olah apa yang kita katakan itu seperti
bicara di tengah-tengah terowongan, kita bicarakan keluar echo atau gaung-gaung itu kan, gaungnya suaranya sama, itu echo chamber. Nah, itu yang menyebabkan adanya perseteruan yang lama-lama sangat kuat. Orang yang apalagi di internet itu ada yang pro, ada kontra, itu jadi sangat kuat karena masing-masing hanya mendengarkan apa yang ingin dia dengarkan. Dan ada intelligent agent shopping bots. Nah, ini ketika kita mau belanja, mau cari sesuatu, misalkan mencari komputer, mencari laptop, dia sudah belajar apa yang kita cari, laptop seperti apa yang kita cari, nanti dia akan ada intelligent agent shopping bots. Bots ini robot ya, robot atau program komputer yang sudah pandai untuk mengarahkan kita untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang kita akan beli. Kemudian ada Web 2.0. Nah, ini website yang lebih mengutamakan pada interaksi, ada kolaborasi, pembagian, sharing informasi, kemudian layanan-layanan. Jadi websitenya itu tidak lagi sekarang statis, tidak hanya memberikan informasi satu arah, tapi sudah mulai informasinya dua arah, banyak partisipasi sosial di situ, sehingga apapun kontennya Anda seringkali sekarang bisa memberi komen misalkan, atau bisa komunikasi langsung dengan pembuat komennya. Bahkan kadang-kadang konten itu bisa dibuat sendiri oleh penggunanya. Kemudian ada juga blog sudah biasa Anda gunakan, wiki. Kalau blog ini pendapat seseorang, pengalaman seorang yang dimasukkan di dalam catatan khusus di internet gitu ya. Kalau wiki ini terutama mengenai suatu ilmu tertentu tentang misalkan tentang lokasi tertentu dan seterusnya yang bisa saling ditambahkan, dimodifikasi oleh pengguna secara bersama-sama. Misalkan Wikipedia, ada situs social networking seperti Facebook juga sudah banyak digunakan. Bahkan setelah itu sekarang ada Web 3.0. 3.0 itu semantic web, sehingga seperti tadi ada semantik tadi, dia itu mengurangi keharusan manusia untuk searching informasi yang dibutuhkan, tapi otomatis akan tertampilkan apa yang kita inginkan. Kemudian juga dia terhubung dengan Internet of Things, yaitu sensor-sensor, perangkat-perangkat yang secara otomatis terhubung ke internet. Dia juga akan banyak manfaatkan cloud computing sama mobile computing juga. Ada juga sekarang berbagai sistem seluler. Oke, dulu ada CDMA, GSM, setelah itu ada 3G, 4G, sekarang sebentar lagi akan ada 5G juga. Semakin lama dia semakin cepat, bandwidth-nya semakin besar. Dan bahkan yang 5G ini bisa memungkinkan seorang dokter itu operasi jarak jauh. Karena dia begitu cepatnya. Kalau yang namanya operasi mau gunting suatu pembuluh darah gitu ya, kalau ada jeda 0, sekian detik aja kan bahaya, mungkin nggak tepat motongnya, posisi motongnya gitu. Nah, kalau ini 5G sudah bisa karena kecepatannya sangat tinggi. Untuk wireless, teknologi wireless ada yang namanya Bluetooth sama Wi-Fi. Nah, ini juga standar-standarnya juga berkembang terus. Semakin lama juga standarnya semakin baik, areanya semakin luas, jumlah perangkat yang bisa digunakan oleh satu hotspot juga akan semakin banyak. Seperti ini ada komputer, ada printer. Nah, ini ada keyboard wireless, pakai Bluetooth atau pakai Wi-Fi. Nah, semua perangkat-perangkat ini bisa ngeprint di printer ini, mencetak di printer ini tanpa kabel. Nah, kalau ini wireless LAN, kalau namanya local area network itu biasanya kan seperti ini, yang wired network ini ya. Ada router, ada kabel, nah, ini langsung terhubung ke komputer-komputer. Kalau wireless, nah ini kabel ini digantikan oleh jaringan Wi-Fi. Ada access point yang kita hubungi oleh
handphone kita atau komputer kita access point itu, walaupun access point ini juga akhirnya berhubungan dengan sistem yang ada kabelnya ke router dan ke internet akhirnya. Kemudian kalau WiFi kita sudah biasa gunakan, WiFi ini kan terbatas jaraknya. Jadi kalau misalkan kita punya WiFi di rumah, mungkin jarak 30 meter gitu sudah sinyalnya hilang ya. Nah, sekarang ada yang namanya WiMAX, ini jarak satu WiMAX itu access point-nya sampai 31 mil. Tapi harus ada antena khusus di perangkatnya, tapi bisa jaraknya jauh. Tapi ada juga modelnya sebaliknya, jaraknya dekat, nggak bisa jauh, harus banyak sekali hotspot-hotspotnya, tapi bandwidth-nya besar. Ada yang model seperti itu juga. Kemudian ini ada yang namanya RFID, Radio Frequency Identification. Nah ini yang biasa kita gunakan ketika kita keluar masuk suatu gedung atau suatu kampus, misalkan pakai kartu, nanti otomatis dia tahu, atau untuk parkir keluar dari kampus nanti pakai keluar parkirnya pakai kartu, itu di dalam kartu tersebut ada RFID-nya. Nah ini sinyalnya seperti ini. Jadi ada kartu pengenal misalkan, di dalamnya ada perangkat chip RFID. Perangkat chip RFID ini akan ini pembacanya. Pembacanya sebetulnya itu mengeluarkan sinyal. Sinyal itu akan dipantulkan kembali oleh chip di dalam kartu tersebut. Bentuknya belum tentu seperti chip yang kita kenal biasanya karena sangat datar sekali. Kemudian dia akan terbaca oleh RFID reader. Yang terbaca apa? Yaitu suatu bukan data-datanya penuh di situ, tapi barangkali hanya nomor mahasiswa atau ID number, misalkan nomor KTP misalkan, terbaca otomatis dari nomor KTP tersebut atau nomor mahasiswa tersebut akan bisa dicek di database yang ada di komputer. Oke. Dan semua datanya bisa dicek di sini. Yang penting tahu siapa yang sedang login, apakah dia mau keluar atau masuk dari gedung, itu nanti bisa teridentifikasi. Kemudian sekarang juga ada yang namanya wireless sensor networks. Nah ini terkait dengan big data yang sebelumnya kita pernah bahas. Jadi sekarang itu ada ratusan ribuan perangkat yang terhubung ke sistem wireless-nya. Misalkan ya, dan ini bisa digunakan untuk memonitor kondisi suatu gedung. Misalkan suatu gedung punya sensor deteksi kondisi udara, apakah ada asap atau tidak, kondisi suhu, atau juga bisa jadi misalkan ada satu perangkat yang bisa deteksi adanya orang masuk atau tidak. Kalau ada orang masuk nanti lampunya hidup. Nah, kemudian dan sebagainya. Nah, sensor-sensor itu terhubung ke internet, dia itu selalu memberikan data terus. Data suhu udara, data ada orang masuk keluar dan sebagainya. Itu kan setiap sepersekian detik selalu memberikan input data ke komputer kan. Jumlahnya karena akan sangat banyak, maka itu disebut dengan big data, karena saat ada ribuan perangkat setiap detik atau beberapa kali per detik masukkan data, itu jumlahnya luar biasa besar. Kemudian gabungan berbagai perangkat itu yang dinamakan Internet of Things, dengan gambaran seperti itu, seperti ini. Oke, ada ini yang komputer-komputer misalkan terhubung, tapi juga ada sensor-sensor dan perangkat-perangkat yang terhubung juga. Bola lampu pun, saklar pun juga bisa terhubung sebagai bagian dari Internet of Things. Dan datanya masuk, dikelola di sini, dan dihubungkan dengan internet. Nah, demikian bahasan untuk bagian kedua dari bab tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi wireless atau teknologi nirlaba. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.